Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, renungan harian kita pada hari ini diambil daripada Kolose pasal 3 ayat 9. Saya bacakan di sini ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau kita baca keseluruhan pembacaan ini, yaitu daripada Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17, kita dapat melihat pembacaan ini mengingatkan kita ya, supaya cara hidup lama kita itu kita betul-betul tinggalkan. Ya, jangan lagi cara hidup lama itu menguasai jiwa kita, akal budi dan pemikiran kita. Ya, tapi kita terus usahakan untuk menikmati kehidupan yang baru itu. Bukan senang, bukan mudah, tetapi itulah tuntutan dalam firman Tuhan, dalam pembacaan tadi itu ya. Dan untuk makluman juga lah untuk saudara pendengar ya, dalam ayat ini sebenarnya banyak kata kunci yang kita boleh lihat daripada ayat 5 sampai ke 17 itu banyak kata kunci di situ. Tapi kita fokus kepada ayat 9 itu, dan di situ ada satu kata kunci yang sangat penting, yang sangat berharga, yaitu mendustai. Nah, dikatakan di situ, jangan lagi kamu saling mendustai. Apa sebenarnya ya? Apa sebenarnya maksud ataupun makna perkataan mendustai itu? Ya. Kalau dalam lagu kita kadang-kadang dengarkan ya, ada dusta di antara kita, begitu ya. Tapi di sini dusta itu saya pikir banyak makna, banyak maksud yang ingin dia sampaikan. Jadi untuk mengetahui itu, makna yang disampaikan dalam perkataan dusta itu, kita kena melihat daripada bahasa aslinya ataupun bahasa Greek-nya. Ya. Jadi saya sudah lihat tadi makna apa ini mendustai itu daripada bahasa Yunani, yaitu pseudomai ya, pseudomai ya. Pseudomai membawa maksud palsu, ataupun sebagai contoh berita palsu lah kan, berita palsu. Nah, sekarang banyak berita-berita palsu. Kadang-kadang dalam berita resmi kerajaan pun ada begitu ya, apalagi sekarang ini berita-berita ini mudah dibuat oleh individu ataupun suatu kumpulan dan sebagainya. Sebab sangat luas ya, kita mempunyai kebebasan tentang hal itu untuk menyatakan sesuatu dalam media sosial, baik dia media elektronik maupun media cetak ya. Jadi itulah maksud yang pertama itu sebenarnya pseudomai, yaitu palsu ya, termasuklah berita palsu. Kemudian yang keduanya ya, mendustai itu ataupun pseudomai itu sebenarnya juga bermaksud bohong. Ya, dia punya maksud adalah bohong. Ya. Jadi itulah berita palsu dan bohong itu ialah merujuk kepada dusta. Kiranya ada persamaan ya, berita palsu dan bohong itu. Ya. Sebagai contohlah, ada orang sanggup berbohong untuk mempertahankan dirinya ataupun untuk sesuatu tujuan
supaya dia boleh mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ada seperti itu, ya. Saya mau ambil contoh lah, ya. Contoh iklan-iklan di TikTok. Ya. Ada satu iklan di situ mengenai dengan gigi palsu. Kalau saya tidak silap, dia punya jenama itu Snap On. Ya, Snap On. Ya, wah, dia buka itu gigi palsu itu, dia pasang di gigi dia, lepas itu dia makan carrot lah, makan benda-benda yang keras lah, tapi tidak tertanggal. Jadi iklan itu sangat bagus, sebab orang melihat sendiri dan seolah-olah orang boleh percaya lah, ya orang boleh percaya tentang apa ini produk yang dia coba iklankan, yaitu produk gigi palsu daripada Serikat Snap-on itu. Dan suatu masa saya nampak dalam TikTok juga, ya, orang sudah membeli dan dia pasang sendiri, ya, dia buka pelan-pelan, lepas itu dia pasang. Apabila dia kenakan di gigi dia, wah longgar, tidak boleh ini, tidak boleh fit dengan gigi dia. Buka mulut saja jatuh, buka mulut saja jatuh. Jadi artinya iklan itu adalah iklan bohong. Iklan itu iklan dusta ataupun iklan itu sebenarnya penipuan, satu jenis penipuan. Ya. Jadi itulah salah satu contoh dusta ataupun pseudomai. Ya. Dan seterusnya, ya. Sebenarnya peringatan ini sangat cantik, sangat bagus, yaitu dusta itu membohong, menipu dengan cara yang macam mana. Ya, banyak cara. Sekarang ini banyak MLM lah kan. Banyaklah, banyak. Kalau di Malaysia, saya tidak tahu di tempat lain. Ya, skemanya, ya, skema bukan sembarangan, ya. Dia memang pakar dalam internet dan bermacam-macam lah, ya. Jadi sebagai penutup lah, ya, sebagai penutup, apabila seseorang punya hati yang baik, sebenarnya perbuatan menipu, membohong, suka menguasai jiwa ataupun ya bukan suka tapi sukar menguasai jiwa seseorang. Kalau seseorang itu punya hati yang baik, ya, dia tidak akan tergamak, dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan penipuan, pembohongan, ya, sebab kebaikan itu sudah menguasai jiwanya itu. Ya. Kebaikan itu sudah menguasai jiwa seseorang itu. Ya. Itulah sebenarnya hasil daripada proses, ya, proses untuk menjadikan kita lebih sempurna, ya. Sebab itu usahakan punya hati yang baik. Ya. Kita kena usahakan punya hati yang baik supaya tidak ada dusta di antara kita. Saudara tidak akan mendustai sesama kawan-kawan saudara. Maksudnya saudara tidak akan menipu, saudara tidak akan membohongi, saudara tidak akan memfitnah dan apa sajalah kejahatan-kejahatan. Ya. Lidah saudara ini, ya, lidah yang sedang berkata-kata begini ini, ya kan, telah dikuasai ataupun telah dikontrol oleh jiwa kita, jiwa yang ada di kepala kita itu. Ya. Dan roh kita senantiasa, roh itu selalunya di sini. Saya selalu katakan itu. Ya. Kontrol kita punya jiwa. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya caranya untuk mendapatkan hati yang baik, untuk mendapatkan jiwa yang suci, murni, yang kudus? Saudara bukan juga terlalu sukar, tapi memang sukar sebab kita masih berada di dunia ini. Ini saya sudah selalu katakan dalam video-video saya sebelumnya, ya.
Tapi cara untuk dapatkan hati yang baik itu bagi kita Kristen ini hanya dengan doa. Kita disiplinkan diri kita. Ya, kita disiplinkan diri kita untuk dekat kepada Yahweh itu. Ya, supaya jiwa Yahweh itu akan keluarkan Roh Kudusnya membantu kita. Ya, kalau kita terus menyembah, memuliakan Yahweh itu mengikut jadwal-jadwal yang sudah kita tetapkan, sebagai contoh mungkin jam 12, kemudian jam 4, ya, sebelum jam 6, kan? Lepas itu tengah malam, lepas itu jam 3 subuh ataupun jam 4 subuh. Kita buat seperti itu, lama-lama jadi kebiasaan. Dan sudah pasti Yahweh itu akan mengenal kita. Sebagaimana gembala mengenal domba-dombanya. Nah, seperti itulah kan. Jadi itulah, saudara kena disiplinkan jadwal doa harian dan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab ini sangat penting. Kenapa dianya sangat penting? Sebab daripada situlah ya Yahweh kita itu mengajar kita. Kita akan baca sesuatu dan Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita. Dia akan buka minda kita, buka pikiran kita untuk memahami apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu, dalam firman Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang ini ada banyak sekali, terutama sekali di YouTube, ya, tentang renungan-renungan. Ada renungan, termasuklah juga saya punya renungan harian, yaitu renungan harian daripada Borneo for Jesus. Kita usahakan untuk dapatkan renungan setiap hari, ya, supaya kita rekan-rekan yang memahami bahasa Melayu ataupun Indonesia, kita boleh belajar dan kita saling dibangunkan. Saudara, saya minta kepada saudara pendengar untuk mendoakan saya juga, ya, dan mendoakan channel Borneo for Jesus. Ya, Borneo for Jesus. Borneo ini adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Yahweh El Shaddai itu telah meletakkan pulau ketiga terbesar ini, yaitu Borneo ini, dan dia meletakkan manusia-manusia di situ. Dan pulau ini sangat istimewa. Banyak sekali berkat-berkat Yahweh Tuhan ada di dalam Borneo ini. Ya, jadi selayaknya lah segala berkat-berkat itu harus dikembalikan kepada penciptanya. Sebab itu lahirlah Borneo for Jesus. Dan sebagai Kristen, kita kena saling mendoakan dan kita saling berkongsi iman dan kepercayaan kita melalui renungan harian. Jadi saudara jangan lupa untuk subscribe, like, share, apa juga yang ada di dalam Borneo for Jesus untuk berkongsi berkat daripadanya. Jadi saya pikir itu saja saudara, kiranya Roh Kudus membuka mata hati saudara, ya, berbicara kepada saudara sementara saudara mendengar penjelasan ataupun perkongsian daripada saya. Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saudara terus diberkati dan saudara juga akan memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.